Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3956, 3957, 3958. Adik laki-laki, kamu tidak boleh kasar. Mengapa kamu berbicara seperti dengan tetua juri? Setelah melihat ini, Wei Qing buru-buru memarahi Dev, dan tetua juri sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Dasar orang yang tidak tahu berterima kasih, karena kamu ingin bertanding, ayo teruskan kompetisinya. Tetua juri langsung turun dan memulai kembali formasi. Saat ini, Wei Qing dan Qian Xiu panik. Liu Sitong mencibir di wajahnya. Hai bocah, kamu benar-benar cari mati. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan membantumu. Liu Sitong terus melambaikan tangannya, dan seluruh panggung kompetisi dibanjiri dengan api yang panas. Dev sangat gembira dan tetap tidak bergerak, membiarkan apinya menyala. Semakin banyak api pamungkas yang menyala, semakin banyak pula api ungu pamungkas yang muncul. Dengan cara ini, Dev dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat apakah dia dapat memurnikan api ungu pamungkas ini. Dev menjerit kesakitan, tetapi wajahnya penuh senyuman, terus-menerus menyerap api ungu di dalam api. Jeritan itu berhenti di telinga Liu Sitong, tapi dia sangat bersemangat. Teriak, semakin keras kamu berteriak, aku semakin bersemangat. Wajah Liu Sitong penuh kebanggaan, dan dia terus meningkatkan intensitasnya. Wei Qing dan Qian Xiu sangat cemas saat mendengar teriakan Dev. Hei, adik kecil ini benar-benar meminta kematiannya sendiri. Kenapa orang kaya generasi kedua yang baik sepertinya ada yang salah dengan pikirannya? Qian Xiu tergoda oleh pemuda kaya, tapi sayang sekali dia tidak memiliki otak yang bagus dan mulut sangat kasar. Wei Qing juga menghela nafas, memikirkan bagaimana menjelaskannya kepada tuannya. Penilaian seorang murid dalam berubah menjadi pertarungan hidup dan mati. Semua orang menatap kosong saat Dev terbakar api. Terlebih lagi, teriakan Dev sangat menakutkan bahkan ketika dia berdiri. Sebatang dupa, 2 batang dupa, 3 batang dupa. Liu Sitong mengeluarkan keringat dingin di dahinya, dan api yang keluar dari teratai iblis hitam mulai melemah. Tapi suara Dev masih keluar, dan dia masih berteriak. Sudah berapa lama, tapi masih terus menjerit. Meski jeritannya sangat menyedihkan, tidak ada tanda-tanda lemah, dan suaranya masih sangat keras. Ah, aku terbakar sampai mati, terlalu panas. Berhenti membakarku, aku akan mati. Jika kamu terus mengobarkan apimu, aku akan berubah menjadi abu. Apinya malah semakin melemah, jadi dia berteriak semakin keras. Dia berharap Liu Sitong akan bertahan lebih lama dan tidak memadamkan apinya begitu cepat. Liu Sitong mengertakkan gigi dan menjadi gila, tetapi saat ini, dia tidak mau menyerah. Jelas bahwa Dev akan mati. Jika dia menyerah saat ini, bukankah semua usahanya sebelumnya akan sia-sia? Liu Sitong hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan, tetapi api di tubuhnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Terutama api yang sangat rahasia, tidak butuh waktu lama bagi Liu Sitong untuk menyempurnakan dan menguasainya. Sekarang api utama ungu hampir habis, dan teratai iblis hitam hampir tidak dapat bertahan lagi. Harus diketahui bahwa melepaskan teratai iblis hitam ini akan menimbulkan reaksi besar pada tubuh Liu Sitong. Sudah lama sekali, dan tubuh Liu Sitong telah mengalami kerusakan serius. Setelah pertempuran ini, Liu Sitong mungkin harus berkultivasi dalam waktu yang lama. Sialan, orang ini harus dibakar sampai mati. Bahkan jika dia tidak bisa dibakar sampai mati, aku harus bisa membunuhnya. Memikirkan hal ini, Liu Sitong mengambil kembali semua apinya. Tapi Dev masih berteriak dan tidak menyadari Liu Sitong mengambil kembali api pamungkasnya. Semua orang melihat bahwa Dev tidak terluka, tetapi dia memutar tubuhnya dan berpura-pura sengsara dan berteriak. Itu akan membakarku sampai mati. Api ini sangat kuat, lenganku akan terbakar. Dev masih berteriak. Ketika Liu Sitong melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Dia mendapat serangan balik dan bahkan mengungkap api rahasia dari sekte api ungu. Mengapa Dev pada akhirnya tampaknya tidak terluka? Dan melihat Dev seperti ini, jelas dia hanya berpura-pura. Yang lain juga tercengang dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bahkan jika Dev tidak mati terbakar, dia akan tetap terbakar hingga tak bisa dikenali lagi dan tubuhnya akan penuh bekas luka. Tapi melihat Dev sekarang, tidak ada bekas luka sama sekali, dan bahkan pakaiannya masih utuh.
Tidak ada bekas terbakar dimanapun. Hei, kenapa api pamungkasnya menghilang? Dev bereaksi terlambat dan melihat api pamungkasnya di sekitarnya telah pergi. Jadi dia melambai kepada Liu Sitong dan berkata, "Jangan berhenti, aku akan mati terbakar. Nyalakan, terus bakar. Ayo, ayo, bakar aku." Dev tampak seperti ingin dipukuli, memprovokasi Liu Sitong. "Hahaha, adik laki-laki sangat hebat." Qianxiu tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Dev seperti itu. Yang lain tidak bisa menahan tawa, dan semua memusatkan perhatian mereka pada Liu Sitong. Mereka ingin tahu apa lagi yang bisa dilakukan Liu Sitong. Anak ini tidak takut api. Pantas saja dia begitu tangguh sekarang. Apakah ini seorang jenius yang mempraktikkan keterampilan berbasis api? Tetua juri terkejut saat melihat Dev tidak terluka sama sekali setelah terbakar dalam waktu lama. Liu Sitong melihat tatapan provokatif Dev dan sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk darah. Dia benar-benar tidak mengerti. Meskipun dia telah menggunakan api rahasia dan teratai iblis hitam, dia tetap tidak bisa melukai Dev sama sekali. Karena kamu tidak takut dengan api, maka aku akan menggunakan cara paling primitif untuk membunuhmu. Setelah mengatakan itu, Liu Sitong melompat, dan seluruh tubuhnya seperti pedang tajam, langsung menuju ke arah Dev. Karena Dev tidak takut dengan api, dia tidak perlu menyerangnya dengan menggunakan api lagi. Liu Sitong akan menggunakan kekuatan fisik paling murni untuk menghadapi Dev. Dia tidak percaya bahwa tubuh Dev dapat menahan kekuatannya yang luar biasa. Harus diketahui bahwa semakin tinggi alamnya, kekuatan tubuh fisiknya juga akan meningkat. Jika tidak, maka ia tidak akan mampu menahan alam kultivasi setinggi itu. Liu Sitong, yang berada di alam kesengsaraan tingkat 8, pasti akan memiliki kekuatan fisik yang lebih kuat daripada Dev, yang berada di alam kesengsaraan tingkat keempat. Kekuatan Dev dapat diimbangi dengan berbagai teknik, tetapi kekuatan fisiknya tidak dapat diimbangi dengan teknik. "Kamu ingin bertarung denganku dari dekat?" Dev mengangkat sudut mulutnya. "Karena kamu tidak membutuhkan api pamungkas, tidak perlu membiarkanmu berdiri." Dev membiarkannya berdiri untuk menyerap api pamungkas ungu. Liu Sitong selalu berdiri di atas panggung. Sekarang Liu Sitong tidak lagi populer, tidak perlu membiarkannya menggertak lagi. Jika Dev ingin mengalahkan Liu Sitong, itu hanya masalah waktu untuk melakukan beberapa gerakan. Menghadapi Liu Sitong yang mendekat dengan cepat, Dev berdiri diam. Baru setelah Liu Sitong datang di depannya, dia tiba-tiba meninju. Tinju Dev terbungkus cahaya keemasan dan bertabrakan dengan tinju Liu Sitong dengan keras. Duar, gelombang udara yang mengerikan melonjak ke segala arah. Untung ada formasi yang memblokirnya, jika tidak, semua orang di sekitar tempat kompetisi itu akan mendapat masalah. Setelah pukulan ini, tubuh Liu Sitong seperti daun, langsung terbang kembali, dan pada saat yang sama, seluruh lengannya terkulai lemah. Tubuh Liu Sitong jatuh dengan keras ke tanah, dan seteguk darah muncrat dari mulutnya. Semua orang tetap di tempat, beberapa tidak percaya. Pada awalnya, Liu Sitong dikalahkan oleh Dev, dan dia mengatakan bahwa Dev menggunakan ilusi, yang bersifat oportunistik. Kemudian, Liu Sitong menggunakan api ekstrim yang sangat rahasia, tetapi Dev masih tidak terluka, mengira bahwa tubuh Dev tidak takut dengan api ekstrim. Tapi sekarang, dengan menggunakan kekuatan paling primitif dari tubuhnya, Liu Sitong masih dipukul oleh Dev. Alasan apa yang bisa dia buat kali ini? Dihancurkan berulang kali hanya dapat membuktikan satu hal, yaitu kekuatan Dev jauh lebih unggul dari Liu Sitong. Meskipun Dev tampaknya hanya berada di alam kesengsaraan tingkat keempat, kekuatan sejatinya sangat menakutkan. Dev menghampiri Liu Sitong dan meraihnya. Seperti membawa ayam, Liu Sitong memandang Dev dengan ngeri, tubuhnya gemetar. Tidak peduli apa, dia tidak bisa mengalahkan Dev, dan sekarang dia akhirnya mengerti bahwa dia bukan tandingan Dev, dan Dev tidak pernah menganggapnya serius dari awal sampai akhir. Adapun saat Dev berteriak di dalam api, itu hanya untuk menggodanya. Liu Sitong belum menyadarinya, tapi Dev telah menyerap api rahasia dari Sekte Api Ungu. "Apakah menurutmu aku bisa menjadi murid dalam dengan kekuatanku?" Dev bertanya pada Liu Sitong. "Ya, saya pasti bisa. Jika saya kalah, kamu sekarang bisa menjadi murid dalam." Liu Sitong mengangguk putus asa. Saat ini, mata Liu Sitong penuh ketakutan. "Karena aku menang, haruskah kita tetap memperhitungkan taruhan kita?" tanya Dev. Taruhan apa?" Liu Sitong berpura-pura bodoh dan berkata kosong. Dia tidak ingin memanggil Dev saudara di depan banyak orang. Itu terlalu tidak tahu malu baginya. Bagaimana pandangan murid-murid dari silsilah ini terhadapnya di masa depan? Dev mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia meraih leher Liu Sitong dan memberikan sedikit kekuatan di tangannya. Liu Sitong tiba-tiba merasa seperti dia akan mati. Aku tahu. Liu Sitong buru-buru memohon belas kasihan. Jangan bunuh aku. Dia benar-benar takut Dev akan bunuh diri.
Dev melepaskan Liu Sitong dan berkata sambil tersenyum tipis, teriak, "Kakak!" Liu Sitong berteriak pelan, "Aku tidak bisa mendengarnya, suaranya terlalu pelan." Dev menggelengkan kepalanya, "Kakak!" Liu Sitong meningkatkan volumenya, tetapi hanya Dev yang mendengarnya. Dev mengerutkan kening lagi, dengan tatapan tajam di matanya. Liu Sitong gemetar dan segera berteriak, "Kakak, kakak, kakak." Suara Liu Sitong begitu keras sehingga seluruh sekte api ungu dapat mendengarnya. Ketika Wei Qing dan yang lainnya mendengar Liu Sitong memanggil kakak kepada Dev, mereka semua tertawa liar dan merasakan bau mulut sesama. Tapi Lusan dan yang lainnya terlihat jelek, merasa lebih buruk daripada makan kotoran. Dev tersenyum dan melihat ke kursi wasit dengan tenang. "Tetua juri, apakah ini waktunya untuk mengumumkan hasil kompetisi?" Baru kemudian tetua juri bereaksi, menutup formasi, dan melompat ke tahap kompetisi. Kompetisi telah usai, murid luar Dev Cheng menang dan menjadi murid dalam. "Oke, adik laki-laki itu luar biasa. Adik laki-laki itu luar biasa. Kakak perempuan senior mencintaimu sampai mati. Adik laki-laki, I love you." Semua murid dari silsilah Master Sekte Lama bersorak, bergegas ke panggung kompetisi, dan mengangkatnya. Dev langsung bangun dan lemparkan tinggi-tinggi ke udara. Lusan dan yang lainnya membantu Liu Sitong keluar dari panggung kompetisi. Wajah Liu Sitong jelek, dan auranya tidak stabil. Sepertinya dia perlu berkultivasi dalam waktu lama. Tepat ketika Dev dan Liu Sitong menyelesaikan kompetisi mereka, hampir semua tetua yang bertanggung jawab hadir di ruang pertemuan Sekte Api Ungu, dan yang duduk di kursi utama adalah pemimpin sekte yang baru diangkat, Huo Yuanting. Pertemuan di ruang dewan kali ini juga karena masalah Tuan Qian Xiu, Penatua Hu. Penatua Hu telah melawan Huo Yuanting dan menolak untuk berurusan dengannya sebelumnya. Setelah Huo Yuanting menjadi pemimpin sekte, Penatua Hu menolak menerimanya dan dihukum oleh Huo Yuanting sesuai dengan aturan sekte. Untuk mengetahui kejahatan dan ketidaktaatan tersebut, Huo Yuanting memanggil para tetua ini untuk berdiskusi. Yang lebih penting adalah Huo Yuanting ingin mereformasi kondisi perekrutan murid Sekte Api Ungu. Faktanya, dalam analisis terakhir, Huo Yuanting ingin semua murid yang memasuki sekte dalam menjadi garis keturunan Huo Yuanting. Perlahan-lahan lemahkan kekuatan garis keturunan pemimpin sekte lama, dan ketika waktunya tepat, silsilah murid Huo Yuanting akan menjadi satu-satunya di seluruh Sekte Api Ungu. Tuan Huo, Penatua Hu telah melakukan kejahatan di bawah ini, tetapi tidak melakukan sesuatu yang keterlaluan. Anda cukup menghukumnya selama beberapa tahun. Sekarang Anda telah memenjarakannya selama 30 tahun. Bukankah hukumannya terlalu berat? Pria dengan janggut abu-abu berdiri, menatap Huo Yuanting dan berkata, "Ya, menurutku terlalu kejam untuk memenjarakan Penatua Hu selama 30 tahun." Penatua Yu berdiri dan mengeluh tentang Penatua Hu, bersambung,